Jakarta adalah kota padat penduduk. Hampir setiap tahun, selalu ada para pendatang dari desa mencoba mengadu nasib di kota metropolitan ini. Tentu saja dengan harapan kehidupan lebih baik setelah berada di kota. Berbagai macam pekerjaan mereka jalankan untuk mengais rezeki di kota. Salah satunya adalah menjadi seorang pedagang yang selalu menghiasi pasar-pasar tradisional dan jalan-jalan kota ini. Jika dicermati, keberadaan mereka justru menjadi mata rantai perputaran uang di ibu kota. Akan tetapi, keberadaan mereka sering luput dari perhatian pemerintah atau pihak-pihak terkait. Akhirnya, tak sedikit dari para pedagang atau pengusaha-pengusaha kecil tersebut gulung tikar. Dan sebagian yang lain tetap bertahan dengan berusaha keras mencari pinjaman modal walaupun dengan pengembalian dalam jumlah yang tinggi. Saya dagang tempe, dan karena kan kurang modal, jadi saya peminjam rentenir. Kan jadi kendala kan sekarang kan modal ya. Kalau yang dulu kan enak ada koperasi, ada simpan pinjam. Dulu waktu ya kalau dipikir enak dulu lah kalau nggak masalah dagang gitu. Nah ini tempe kan harganya udah 2 kali lipat kacangnya. Ya terpaksa saya ya gimana modalnya ya. Jadi kekurangan modal. Pantarannya saya dapat sekintal, dapatnya setengah kintal. Jadi saya kekurangan modal, namanya kan butuhan banyak. Jadi terpaksa saya pinjam uang ini, bank keliling gitu. Ya itu bank keliling itu kan berat Pak, 20%. Ya, saya terpaksa karena ini ya saya jadi minjem gitu. Kelangsungan hidup pedagang kecil amat tergantung pada pinjaman instan dari siapa saja, termasuk rentenir yang memanfaatkan situasi ini. Akibat beban bunga yang terlampau tinggi, pedagang kecil hanya menjalankan roda perekonomian sebatas makan dan membayar hutang. Pemerintah sebetulnya telah lama menggiatkan koperasi sebagai solusi bagi masyarakat kecil. Hanya sayang, belum optimalnya pengawasan koperasi menjadikan keberadaannya kurang terasa bermanfaat. BMT kemudian hadir sebagai alternatif untuk menjalankan fungsi pemberdayaan bagi mereka dalam menjalankan usaha dan kebutuhan hidup lainnya. Mau diangsur yang berapa hari? Salah satunya BMT Hikmah Bersama. Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Kalibaru, Utan Panjang, Kemayoran ini mendapat respon positif dari para pedagang atau pengusaha-pengusaha kecil di lokasi tersebut. BMT Hikmah Bersama sendiri bermula dari kelompok-kelompok kecil yang kita bentuk dari pedagang-pedagang pasar. Jadi pedagang-pedagang pasar ini sendiri itu berkumpul menjadi satu komunitas di wilayah Hutan Panjang. Mereka rata-rata memperdagangkan jenis dagangan yang sama, yaitu sayur-sayuran, dan diantaranya adalah beberapa jenis bahan-bahan pokok yang habis dikonsumsi setiap hari. Sementara ini kami baru punya 2 kantor perwakilan. Yang pertama di Hutan Panjang yang mengcover wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan yang satu lagi itu di wilayah Tangerang, tepatnya di Kecamatan Kelapa II. Jadi baru 2 wilayah tersebut kami beroperasi dan memiliki kantor perwakilan. Kedepannya kami optimis bisa semakin banyak menumbuhkan atau membangun BMT
tersebut ke seluruh wilayah, bahkan mengcover seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun pinjaman bantuan modal yang diberikan tidak terlalu besar, namun cukup membantu para pedagang-pedagang kecil tersebut. Contohnya bagi Pak Kasnuri, laki-laki usia 46 tahun dan berprofesi sebagai pedagang jajanan di sebuah sekolah dasar ini, mengaku sangat terbantu dengan pinjaman modal dari BMT Hikmah Bersama. Tempo hari ya waktu sebelum ada BMT ya kadang-kadang pinjam teman, pinjam orang. Nah, setelah ada BMT, di samping itu istilahnya bunganya ringan, bisa lancar usahanya. Sekarang ini kita sebetulnya secara jujur bilang bahwa BMT Hikmah Bersama itu mengalami kekurangan modal atau surplus dari pengajuan. Jadi waiting list yang kita punya itu 1 bulan itu bisa sampai 20 hingga 30 orang. Dan biasanya baru bisa kita cover pada bulan berikutnya. Nah, dari sisi investor sendiri nantinya kami berani bilang bahwa BMT atau Baitul Mal wa Tamwil yang kami jalankan ini itu memberikan bagi hasil yang equivalent rate-nya itu lebih tinggi dari bunga deposito atau bagi hasil bank syariah manapun ya. Jadi karena memang transaksi usaha kita real dan langsung retail, itu memberikan dampak yang dari sisi keuntungan itu memang lebih tinggi. Walaupun di sisi yang lain mungkin orang sering bilang kalau resikonya juga tinggi. Nah, disinilah peran kami sebagai Baitul Mal wa Tamwil, atau saya sering memposisikan diri sebagai lembaga terpercaya untuk mengurangi resiko-resiko yang timbul tadi. Dan untuk mengetahui tingkat resiko dan bagaimana antisipasinya, kepada investor kita biasa menjelaskan apa yang kami kerjakan dan perkembangannya setiap periode. Kami sangat membuka terhadap seluruh investasi dari pihak manapun untuk kami kelola dalam lembaga Baitul Mal wa Tamwil. Jadi kalau pihak-pihak yang tertarik dari apa yang berapa mungkin yang sudah Bapak atau Ibu lihat, itu kami bersedia untuk silaturahim dan menjelaskan lebih mendetail lagi. Jadi komitmen kami sejak awal untuk para investor, kami katakan bahwa ini tidak semata-mata bisnis dunia ya, tapi ini juga investasi kampung akhirat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BMT Hikmah Bersama karena telah membantu saya dalam usaha modal saya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah dari BMT. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, supaya maju terus lah BMT.